Iri yang dibolehkan. Apa itu? Bapak ibu iri sama seseorang yang punya kelebihan, ilmu, harta, tapi tidak berharap hilang dari dia. Bedanya itu ya. Kalau yang pertama dia haram karena kita berharap hilang dari dia. Ya. Tetangganya yang beli AC, dia yang kedinginan. Ya. Kalau tetangganya baru beli mobil, iri, hatinya panas. Begitu mau mundur, tabrak pagar, syukurin tuh. Nah, misal, orang hasad. Dia tidak bisa terima apa yang Allah berikan kepada orang lain. Harus dibersihkan hati. Kalau sudah ada rasa cemburu begitu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Allah lebih tahu siapa orang-orang yang dia berikan. Tapi kita bisa ghibthah. Apa itu ghibthah? Kita cemburu, tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Sambil minta sama Allah, kasih juga. Misalnya orang itu pintar. Ya Allah berkahi ilmunya dia dan berikan hambamu seperti dia atau lebih. Itu boleh. Ya, selama tidak bentrok dengan sunnatullah, sistem yang Allah buat. Bapak ibu nggak mungkin dong minta mukanya orang, satu orang tampan atau cantik, ya Allah buat muka saya sama dia, kan nggak mungkin. Kan? Atau minta supaya diubah jenis kelamin kita. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, itu tidak mungkin. Kan itu. Jadi selain minta itu, misalnya orang punya ilmu, orang punya harta, orang punya kedudukan, kita bisa mengatakan, ya Allah berkahi buat dia dan berikan hambamu lebih baik daripada dia. Boleh, atau seperti dia. Itu namanya ghibthah. Tidak cemburu tapi tidak berharap hilang dari orang tersebut. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kita umur di hari ini lagi untuk bisa mengisi amal-amal saleh yang merupakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, kekal firman Allah ini ditilawakan di dalam Al-Quran oleh orang-orang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kalau hari-hari yang lalu kita sudah isi dengan ketaatan kepada Allah, maka hari ini kita menguatkan dan menambahnya. Kalau hari-hari sebelumnya kita masih mengisi dengan pelanggaran-pelanggaran agama, maka hari ini juga kesempatan emas untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lepas dari hisab pada hari kiamat nanti. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat kita dan mudahkan kita untuk menyelesaikan buku yang sedang kita bedah, Riyadhus Shalihin, dan kita sekarang berada akan masuk di bab nomor 184 ya. Dari kitab nomor 8. Tepatnya dari bab nomor 180, nomor hadisnya 998 ya, di halaman 667. Itu 180 sampai 184 yang akan kita bahas ini semua bicara tentang Al-Quran. Semua bicara tentang Al-Quran. Kita sudah bahas tentang masalah keutamaan membaca Al-Quran, kemudian juga sudah kita bahas itu di bab 180 ya. Di bab 181 perintah untuk menjaga hafalan Al-Quran, 182 anjuran memperbagus suara ketika membaca Al-Quran, dan juga kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bab 183 bab anjuran membaca surah-surah dan ayat-ayat tertentu. Sekarang kita akan masuk di bab nomor 184. Ini mungkin penjelasan atau bab terakhir yang diangkat oleh Imam Nawawi berhubungan dengan masalah Al-Quran, yaitu bab anjuran berkumpul untuk membaca Al-Quran. Di halaman 681 ya, bab 184, nomor hadisnya 1030. Nanti insya Allah di sini walaupun sebuah hadis saja, kita akan kembali mereview semua yang perlu kita ketahui dan ingat kembali berhubungan dengan masalah Al-Quran. Saya akan bacakan dulu bab nomor 184, bab anjuran berkumpul untuk membaca Al-Quran. Nomor hadisnya 1030 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Artinya, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah atau dalam kurung masjid, di mana mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, dan membacanya secara bergantian di antara mereka dalam kurung dalam rangka mempelajarinya. Melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka. Di situ ada footnote nomor 674 kecil di bawah, maksudnya memuliakan mereka. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini, ibu-ibu sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Seperti biasa, kita coba korek mutiara ilmunya dulu. Yang pertama, adanya anjuran untuk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan masjid. Ya, apakah itu dengan sholat berjamaah, apakah itu dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti majelis ilmu, seperti duduk mempelajari Al-Quran di dalamnya, atau berzikir, ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Karena di masa Nabi Muhammad SAW, masjid itu multifungsi. Jadi bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, tapi Nabi SAW juga membentuk pasukan di situ. Ya, kalau mau berperang, jihad, maka beliau suruh kumpul, kemudian beliau pun memilih siapa yang ikut dan siapa yang tidak ikut, dan menerima sumbangan siapapun yang mau menyumbang untuk pembiayaan peperangan itu. Juga beliau jadikan masjid untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Ya, baik itu orang muslim atau non-muslim. Beliau juga jadikan masjid itu untuk pertemuan dengan para sahabat walaupun bukan dalam hal ibadah. Seperti ada misalnya sahabat yang menemui beliau dalam hal minta ditahnik bayinya, dikunyain kurma kemudian ditempelin di langit-langit si bayi, atau diberikan nama, ya, atau hanya sekedar bertemu dengan para sahabat. Jadi masjid itu betul-betul multifungsi di masa itu. Nah, ini mungkin yang sekarang luput dari kita. Ya, biasanya masjid bahkan habis sholat 5 waktu sudah dikunci, selesai, gitu kan. Jadi tidak ada aktivitas yang lain. Ini sayang sekali. Ya, padahal sebenarnya masjid itu bisa merupakan tempat kita berkumpul, mendiskusikan banyak sekali permasalahan-permasalahan, termasuk sebenarnya pemerintahan pun bisa menggunakan masjid seperti Istiqlal misalnya kalau kita itu sebagai multifungsi, ya. Seperti ini kurang lebih gambaran tentang faedah pertama dari hadis. Karena disuruh wa majtama'a, dan tidak ada satu kaum berkumpul di masjid fi baiti min buyutillah. Pelajaran yang kedua, adanya anjuran untuk membaca dan memperbanyak mempelajari Al-Quran. Jadi bukan di saat ada waktu, tapi harus ada waktu. Ya, kalau ada di antara kita, semoga saya belum bisa membaca Al-Quran, penyebutan huruf hijaiyahnya masih salah misalnya, atau dia masih sangat sedikit hafalannya. Ya. Ada orang subhanallah sudah menggabungkan dua-duanya, hafalannya sedikit, bacaannya juga tidak benar. Dan itu dibiarkan begitu terus. Nah, ini satu hal yang harus segera diperbaikin. Karena tidak ada buku di muka bumi ini yang paling pantas untuk kita baca, kita peduli, kecuali Al-Quran atau seperti Al-Quran. Karena ini adalah kitabullah. Ini bukan tulisan seorang profesor atau seorang penulis novel misalnya yang dianggap bestseller, tapi ini adalah kitabnya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat sekarang keajaiban ciptaannya luar biasa. Di langit sana dengan bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari, terbitnya matahari yang bisa kita rasakan triknya, bulan dan segala macam hal, ada burung berterbangan, ada awan, pergantian siang malam. Juga di bumi ini yang kita bisa lihat pepohonan-pepohonan, manusia dengan beragam macam bahasa, jenis kelamin, paras wajah, warna kulit dan segala macam hewan-hewan, semua itu. Dan juga di kedalaman lautan, itulah penciptanya seperti adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mempelajari kitabullah.
Jadi jangan sampai dia hanya sekedar hiasan sebagai sebuah aplikasi di handphone kita, atau misalnya sebuah mushaf yang kita beli dengan harga yang mahal, seperti kalau lagi umroh atau haji, kemudian kita cuma pajang antara ibu-ibu sama suami misalnya di ranjang, ya sebagai sebuah simbol kalau kita seorang muslim. Itu nggak cukup. Apalagi kalau orang berpikir fisik Al-Quran bisa mengusir lembarnya, ya, kertasnya bisa mengusir syaitan. Nah, itu tidak benar, ya. Itu tidak benar. Makanya saya pernah kasih contoh, kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu ada syaitan di sekitar kita dan bagaimana fisik kertas Al-Quran itu sebenarnya tidak bisa mengusir syaitan, coba kalau nggak bisa tidur malam, baca Al-Quran. Ngantuk nggak kira-kira? Nah, ngantuk. Yang goda buat ngantuk siapa? Syaitan. Karena kalau nonton sinetron nggak ngantuk. Kan itu. Berarti ada syaitan. Sama hiasan dinding ayat kursi. Jangan dianggap bisa ngusir syaitan. Tidak. Dia usir syaitan kalau dibaca. Kalau dibaca. Baru dia berpengaruh. Gitu kan? Makanya harus dibaca Al-Quran itu. Luangin waktu untuk buka, baca. Dan harus ada waktu. Bukan kapan ada waktu. Jadikan sebagai program penting. Sudah pernah dulu, sebelum pandemi kita pernah jelaskan aplikasi Nakhtim, ya, kalau masih ingat dulu. Jadi bisa diketik nanti aplikasi Nakhtim, dia warna hijau, tulisan bahasa Arab. Itu menurut saya menarik. Ya mungkin ibu-ibu dan bapak sekalian juga punya aplikasi Al-Quran di handphonenya yang sama, mungkin bagus lah. Yang penting saya tertarik dengan aplikasi itu, dan itu bukan aplikasi kami sebenarnya, tapi saya melihat bagus banget. Kita kalau sudah pilih siapa qari'nya, kita pilih mulai dari surah mana, maka dia akan terus nyambung setiap kali kita tutup handphone, buka, dia akan nyambung ke ayat setelahnya. Sehingga betul-betul kita mudah sekali untuk mengkhatam. Terlebih lagi juga fatwa ulama boleh memegang Al-Quran, atau sekarang mungkin handphone kita, aplikasi Al-Quran pada saat sholat malam misalnya, sholat sunnah. Jadi daripada kita berputar-putar di Inna A'tayna wal Asr terus, gitu kan. Jadi baca dari mulai Al-Baqarah, selesaikan. Kalau satu rakaat kita baca 10 ayat misalnya, ya di rakaat pertama sholat malam, kemudian tutup handphonenya, nanti rakaat kedua berdiri dibuka lagi, sambung ayat setelahnya, misalnya ayat 1 sampai ayat 10 Al-Baqarah, nanti rakaat kedua ayat 11 sampai ayat 20, rakaat ketiga, begitu seterusnya, ya. Sampai akhirnya kita bisa mengkhatamnya. Nah itu poin yang sangat penting ya untuk diperhatikan. Jadi jangan dianggap remeh. Dan Al-Quran ini memiliki 4 hak dari kita yang tidak boleh luput, ya. Yang pertama, harus selalu dibaca. Ya, tolong di majelis seperti ini jangan cuma didengar dan oh iya, tapi nggak dipraktikin, ya. Karena tujuan majelis ilmu itu untuk mendapatkan ilmu dan langsung diaplikasikan dalam kehidupan. Al-Quran harus dibaca. Kemudian yang kedua, baru tadabbur. Jadi ini baca ini dengan cara mengkhatam, ya. Dari Al-Fatihah surah pertama, Al-Baqarah surah kedua, Al-Imran surah ketiga, Al-Nisa surah keempat, Al-Maidah surah kelima, Al-An'am surah keenam, terus begitu. Ya. Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, terus ya. Dibaca sampai nomor 114 atau surah An-Nas. Ya. Berurut. Ibu dan bapak ngerti arti, tidak ngerti arti, baca saja. Ya. Setiap hurufnya 10 pahala. Kemudian yang kedua tadabbur. Nah tadabbur ini merenungi makna. Nah kalau merenungi makna kita boleh tidak berurut. Tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, tidak. Bapak Ibu bisa pilih surah-surah yang paling, misalnya dari daftar isi surah itu yang paling menggelitik buat kita, tanda kutip, yang pengen kita pelajari. Misalnya saya pernah jelaskan itu ya, kalau surah-surah tentang hewan-hewan. Kenapa ada surah Al-Baqarah sapi betina dalam Al-Quran? Kenapa surah An-Naml semut? Kenapa ada surah An-Nahl, lebah? Kenapa ada surah Fil misalnya? Atau mau pelajari tentang perempuan, ada surah An-Nisa, ada surah Maryam. Ya, mungkin tentang nabi-nabi. Banyak sekali nama nabi-nabi disebutkan ya. Surah Yunus, kemudian surah Yusuf, ya, kemudian surah Ibrahim. Ini berdekatan semua ini ya, urutannya. Kemudian ada surah Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya. Ada surah gabungan Al-Anbiya, nabi-nabi. Nah kita mulai dari surah-surah ini, Bapak Ibu sekalian, tadabburi. Apa tadabbur itu? Baca terjemahannya, baca kandungan artinya, ya. Dan boleh saja kalau misalnya Bapak Ibu ingin
membaca terjemahannya dulu. Baru kemudian baca ayatnya, itu menarik tuh. Ada seorang mu'allaf kemarin, jadi tamu kami di Inspirasi Hijrah di Blok M, Rabu ketiga. Dia bekas aktivis gereja, kemudian alhamdulillah jadi mu'allaf. Dan dia menceritakan salah satu yang membuat dia hatinya tergerak untuk selalu mau masuk Islam. Dan setelah Islam bisa istiqomah karena tidak pernah tinggalin Al-Quran. Dan dia punya cara yang menarik itu. Dia bilang, saya Ustaz baca dulu terjemahannya. Kemudian setelah itu saya baca bahasa Arabnya. Lalu saya ulangi lagi baca terjemahannya. Tapi pada saat saya baca bahasa Arabnya, saya sudah punya gambaran apa yang sedang dimaksud dalam ayat tersebut. Mulai dari surah-surah pendek aja. Masa Bapak Ibu sudah 40, 30, 40 tahun, 50 tahun umurnya, Al-Asr wal-Asr tidak tahu artinya apa. Tabbat yada tidak tahu artinya apa misalnya. Wattini waz-zaitun tidak tahu artinya apa. Kan itu sayang sekali ya. Dan saran saya, kalau mau tadabbur, kalau mau lebih menyentuh secara keimanan, mulai juz 30. Di juz 30 itu umumnya surah-surah Makkiyah. Surah yang turun di kota Mekah, isinya itu kebanyakan tentang umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan, tentang kematian, tentang alam barzah, tentang surga neraka. Itu bagus banget menyentuh secara keimanan. Dan mayoritas surah Al-Quran memang berkumpul di juz 30. Ya. Jadi kita tadabbur dari situ. Kemudian kita pindah ke yang ketiga, yaitu menghafalnya. Bagaimana kita menghafal. Jadi jadikan target aja. Gak usah mungkin tiap hari kalau memang agak berat, tapi bisa seminggu sekali atau sebulan sekali. Minimal ada tambahan hafalan. Mau 1 ayat kah, mau 5 ayat, 10 ayat, pokoknya ada tambahan. Sayang sekali bertahun-tahun berlalu kita tidak ada tambahan hafalan. Hafal, gitu kan. Jangan ikuti godaan syaitan berat. Kalau ibu dan bapak sekalian yang paling pertama di benaknya adalah, oh Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, 6.000 sekian ayat. Yang pertama yang berat-berat. Jadi susah. Mulai saja dulu. Mulai saja dulu. Orang kalau sudah mulai, maka jadi ringan. Ya, itu. Apa saja akan jadi ringan kalau kita sudah mulai dan bertahap. Ya, kita nikmati saja prosesnya. Jadi coba menambah hafalan. Sama tadi, kalau mau ini juga dari juz 30 juga menarik. Karena umumnya surah-surah pendek. Dan yang paling terbaik untuk menjaga hafalan tersebut adalah dengan dipakai dalam sholat. Dipakai dalam sholat. Ya, rakaat pertama baca, rakaat kedua baca. Ya, apalagi kalau ibu-ibu sholat di rumah lebih mudah misalnya untuk sering mengulangi. Kalau laki-laki karena umumnya sholat di masjid, biasanya kan ikut bacaan imam ya, kecuali sholat sunnah. Tapi kalau ibu sholat wajib pun ibu bisa pakai baca, gitu kan. Jadi mudah sekali. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mengaplikasikan isi kandungannya. Jadi dipraktikkan dalam kehidupan isi-isi hukum yang ada di sana. Apa saja yang Bapak Ibu mau dalam Al-Quran ada. Kisah umat-umat sebelum kita ada. Yang Allah binasakan, yang selamat. Ya, orang yang beriman pada nabi-nabi selamat. Orang yang kufur kepada nabi maka tersiksa. Bagaimana mereka celaka. Bagaimana Nabi SAW dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali, Talha, Zubair, dan sahabat-sahabat selamat. Bahkan jadi pemimpin-pemimpin dunia. Ya. Kemudian bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid, Syaibah, dan yang lainnya Umayyah bin Khalaf semuanya binasa. Dan sudah tidak dikenang lagi kecuali kejahatan mereka. Dan begitulah seterusnya. Orang yang beriman akan sama, orang yang kufur akan sama. Allah mengatakan walan tajida di sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan temukan perubahan dalam sistem yang sudah Allah buat. Beriman beramal saleh akan selamat, kufur dan membangkang akan celaka. Selesai. Ya, itu clear. Ya. Orang yang mengikuti orang-orang yang selalu sholat malam, kesudahannya sama. Misalnya orang jaga sholat. Orang yang biasa ikutin orang yang suka mencuri, kesudahannya sama. Tidak akan ada beda. Akan sama. Jadi kita sendiri yang menentukan jalan kita. Kalau kita ingin cari kisah itu ada dalam Al-Quran, umat sebelum kita. Kita mau tahu berhubungan dengan hukum-hukum kita sekarang yang kita butuhkan juga ada. Kita mau tahu sesuatu yang masa depan, tentang masalah kematian, alam barzah, tanda-tanda hari kiamat. Kita mau tahu tentang surga dan neraka, bagaimana hari kebangkitan, timbangan amal, semuanya. Sebagai seorang muslim kita sudah diberikan bocoran yang luar biasa. Dari awal manusia pertama diciptakan Nabi Adam sampai nanti akhir kehidupan di surga dan neraka. Dengan ini kita bisa tentuin kita mau derajat yang mana di surga nanti. Tinggal bagaimana kita cerdas dalam mempelajari Al-Quran dan menerapkan dalam hidup kita. Baru bisa
ya kita akan mendapatkan manfaat dari semua itu. Nah ini pelajaran kedua tentang masalah membaca Al-Quran. Nanti akan kita tambahkan dengan banyak faedah-faedah yang lain ya. Saya masih korek dulu dari hadis satu ini. Sebentar lagi kita akan sebutkan apa saja yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran insyaAllah. Di sini dikatakan, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Makanya masuk tadi dari 4 poin yang sudah saya jelaskan. Kemudian mereka akan mendapatkan 4 hal di situ. Dalam hadis ini disebutkan 4 keutamaan kalau Bapak Ibu lakukan tadi. Membaca Al-Quran, kemudian juga ya mentadabburi isinya dan seterusnya, menghafal dan aplikasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, akan turun ketenangan pada mereka. Itu yang kita jelaskan di antara tambahan nanti, di antara semua zikrullah, semua orang duduk untuk berzikir asal mengikuti sunnah Nabi ya. Zikir dengan tenang, tidak teriak-teriak, atau belajar ilmu agama seperti ini, atau duduk untuk mempelajari isi Al-Quran, pasti ada ketenangan. Ini diantaranya kita duduk seperti ini, orang semua hening, orang mau mendengar, itu ketenangan namanya. Allah turunkan ketenangan pada jiwa mereka. Plus nanti setelah bubar, ketenangan itu berefek kepada keinginan untuk mempraktikkan. Jadi nanti, oh ternyata itu ya kelebihannya. Setelah bubar, kalau kita ikhlas tulus mengikut dalam halaqah ilmu, kita akan terfikir untuk mempraktikkan. Itu salah satu ya rentetan daripada sakinah tadi atau ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diselimuti atau rahmat akan menyelimuti mereka. Rahmat artinya karunia ya. Rezeki juga bisa bermakna itu. Ini didapatkan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahaffathumul malaika, malaikat mengelilingi mereka. Ini bisa bermakna, tadi sudah dijelaskan di footnote nomor 674 ya, malaikat memuliakan mereka, atau bisa bermakna yang lain, yaitu maknanya ya, bagaimana malaikat melindungi mereka, datang hadir bersama mereka, dan melindungi mereka. Kita memang tidak lihat itu. Tapi memang alam malaikat Allah tutup dari mata kita, tapi mereka ada di sekitar kita. Sudah pernah saya jelaskan bagaimana kita merasakan keberadaan malaikat dari semua bisikan positif. Ya, misalnya kita dengarin azan, dalam hati kita terlintas ada bisikan sholat misalnya. Atau ada orang miskin, bantu. Semua itu dari malaikat. Nanti kalau ada lawannya, udahlah sholatnya nanti aja, itu masih kuat kok untuk apa dibantu, misal, itu dari syaitan. Ini selalu bersaing antara bisikan positif dan negatif dari malaikat dan dari syaitan. Ya. Itu juga dikuatkan dengan hadis yang pernah kita sampaikan bagaimana Nabi SAW mengatakan kalau orang bangun tengah malam maka pendamping dari malaikat akan mengatakan sholatlah. Saya Bapak Ibu kaget malam jam 3, setengah 4 sebelum subuh karena ada bisikan dalam hati tahajud, sholat itu dari malaikat. Nanti pendampingnya dari syaitan akan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Ya, tinggal orang biasa ngikutin yang mana, gitu kan? Dan juga kata Nabi SAW, kalau orang akan tidur, maka syaitan akan mengikat di tengkuknya dia 3 ikatan. Sambil meniup di setiap ikatan tersebut, tidurlah malam masih panjang, gitu ya. Maka kalau dia bangun, dia berzikir, zikir apa saja. Terutama kalau baca zikir bangun tidur, maka akan lepas ikatan yang pertama. Kalau dia wudhu, terlepas ikatan yang kedua. Kalau dia sholat, maka terlepas ikatan yang ketiga. Kata Nabi SAW, dan engkau akan temukan orang itu pada harinya, orang yang paling memiliki jiwa yang ceria, dan juga semangat, ya, giat dalam melakukan aktivitasnya. Jadi memang ini manfaatnya besar sekali. Baik, kemudian yang selanjutnya yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi Allah. Ya, di sini membanggakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ini tadi kita baru mengorek yang ada di hadis kita ya. Sekarang saya akan tambahkan syarah, penjelasan. Lebih dalam lagi kita ingin menyentuh jiwa kita dan hati kita berhubungan dengan masalah Al-Quran. Coba ditadabburi dan renungi ini ya. Bagaimana dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ tentang perintah agar terus sibuk dengan Al-Quran, baca,
sibuk dengan Al-Quran. Bahkan tidak ada hari kecuali baca Al-Quran. Nah, ini penting sekali ya. Disebutkan di Al-Kahfi ayat 27, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW dan ini berlaku buat kita juga. Dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, hai Muhammad, dan suruh umatmu juga, yaitu kitab Rabbmu dalam kurung Al-Quran. Ya. Kita disuruh perbanyak baca. Jadi tolong bubar dari sini, ini jangan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi bagaimana betul-betul mulai sekarang kalau perlu sebentar naik di mobil, buka Al-Quran, baca 3-4 ayat. Dan harus dipaksa ya. Sudah pernah kita bahasakan itu tata cara yang terbaik untuk menerapkan ibadah dalam hidup, paksakan. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang memaksakan menuju ke jalan-jalan kami, kami akan tunjukkan mereka ke jalan kami. Paksakan sholat malam, paksakan baca Quran, paksakan majelis ilmu, paksakan semuanya. Kemudian yang kedua surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 45. Surah nomor 29 ayat 45 di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman agar kita tersibukkan dengan kitabnya Al-Qur'an, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad dan suruh umatmu, yaitu Al-Kitab atau Al-Qur'an. Disuruh baca, renungi, tadabburi artinya, hafal ayat-ayatnya, aplikasikan dalam kehidupan tadi. Kemudian juga dalam surah An-Naml, surah nomor 27, ayat 91 sampai 90, sebenarnya ayat 92-nya ya. Tapi kalau kita ambil dari ayat 91-nya, itu supaya bisa lebih connect ya. An-Naml, surah nomor 27, ini semut ya. Tentang semut sebenarnya. 9192 bunyinya, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu ya, an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an." Artinya, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan negeri Mekah sebagai negeri yang suci, dan kepunyaannya lah Allah segala sesuatu di langit dan di bumi. Dan aku hai Muhammad ucapkan, diperintahkan supaya aku termasuk orang yang berserah diri dan supaya aku membaca Al-Quran kepada manusia. Beliau sendiri baca, beliau juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada kita untuk membacanya. Baik, sekarang apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau suka baca Quran? Tadabbur artinya, hafal ayat-ayatnya, aplikasikan dalam kehidupan. Banyak sekali. Yang pertama, Bapak Ibu akan menjadi manusia terbaik yang paling pantas jadi pasangan hidup, suami atau istri, yang paling pantas menjadi sahabat, yang jadi pantas menjadi tetangga, partner bisnis. Semuanya patokannya, kalau dalam Islam, dia ahli Al-Quran atau bukan. Bisa baca nggak? Faham nggak hati-hati Al-Quran? Dia terapkan nggak dalam hidup dia? Itu patokannya dalam Islam, bukan yang lain. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Manusia yang paling baik di antara kalian untuk jadi pasangan hidup, untuk jadi teman, partner bisnis, tetangga, ya, itu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, orang-orang yang paling baik, tolok ukurnya itu. Ya, mau cari pasangan, mau cari anak mantu, ahli Al-Quran. Ya, bagaimana mereka ya, dinilai dalam hadis ini manusia yang terbaik. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik orang di antara kamu, manusia, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, tidak boleh orang hasad atau iri kecuali pada ahli Al-Quran. Saking tingginya derajatnya ya. Jadi tidak boleh iri kecuali pada ahli Al-Quran. Di sini kita perlu jelaskan dulu. Iri itu dibagi dua dalam agama kita. Ada yang haram, ada yang halal. Yang haram itu kalau Bapak Ibu berharap pada saat iri, nikmat yang sedang ada pada orang di depan kita hilang. Misalnya kita lihat rumahnya besar, mobilnya bagus, mungkin dia punya kelebihan fisik, dia punya ilmu, dia punya harta, lalu kita iri berharap hilang dari dia. Itu namanya hasad.
iri yang haram, nggak boleh. Kata Nabi SAW, ittaqul hasada fa in hasad ya'kulu hasanatu kama ya'kulul naru al-hatab. Jauhi hasad itu, iri karena cemburu kenapa orang lain punya kelebihan yang Allah berikan, karena dia bisa memakan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalau yang kedua namanya ghibtah, iri yang dibolehkan. Apa itu? Bapak ibu iri sama seseorang yang punya kelebihan, ilmu, harta, tapi tidak berharap hilang dari dia. Bedanya itu ya. Kalau yang pertama dia haram karena kita berharap hilang dari dia. Ya. Tetangganya yang beli AC, dia yang kedinginan. Ya. Kalau tetangganya baru beli mobil, iri, hatinya panas. Begitu mundur, tabrak pagar, syukurin tuh. Nah, misal, orang hasad. Dia tidak bisa terima apa yang Allah berikan kepada orang lain. Harus dibersihkan hati. Kalau sudah ada rasa cemburu begitu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Allah lebih tahu siapa orang-orang yang dia berikan. Tapi kita bisa ghibtah. Apa itu ghibtah? Kita cemburu, tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Sambil minta sama Allah, kasih juga. Misalnya orang itu pintar. Ya Allah berkahi ilmunya dia dan berikan hambamu seperti dia atau lebih. Itu boleh. Ya, selama tidak bentrok dengan sunnatullah. Sistem yang Allah buat. Bapak ibu nggak mungkin dong minta mukanya satu orang tampan atau cantik. Ya Allah buat muka saya sama dia. Kan nggak mungkin. Atau minta supaya diubah jenis kelamin kita. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, itu tidak mungkin. Kan itu. Jadi selain minta itu, misalnya orang punya ilmu, orang punya harta, orang punya kedudukan, kita bisa mengatakan, ya Allah berkahi buat dia dan berikan hambamu lebih baik daripada dia. Boleh, atau seperti dia. Itu namanya ghibtah. Tidak cemburu tapi tidak berharap hilang dari orang tersebut. Nah, salah satu yang kita boleh ghibtah justru dianjurkan ahli Al-Quran. Kapan dia punya Quran, bacaannya bagus, hafalannya banyak, diaplikasikan, ibu dan bapak harusnya cemburu dengan orang seperti ini. Tapi cemburunya nggak berharap hilang dari dia. Minta sama Allah agar diberikan seperti dia atau lebih. Nah, seperti itulah ya. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, yaitu riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali pada dua golongan. Ya, yang pertama adalah rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana'al laili wa ana'an nahar. Golongan pertama yang harus kita cemburuin justru orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran. Suaranya bagus, hafalannya banyak, sibuk dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, dia sibuk dengan Al-Quran di malam dan siang hari. Itu kita cemburuin mereka. Tapi cemburu tidak berharap hilang dari dia. Ingat ya, karena kapan Bapak Ibu masuk ke rasa irinya, ingin hilang dari dia, supaya hafalannya hilang, supaya suaranya jadi rusak, ini jadi haram. Jadi hasad yang pertama yang haram tadi. Tapi kalau kita bangga dengan dia, suaranya bagus, hafalannya Masya Allah. Caranya menepis supaya kita tidak pindah ke hasad yang haram, doakan dulu. Semoga Allah berkahi buat dia, Allah berkahi buat dia. Tapi berikan aku seperti dia, bisa kita minta atau lebih. Yang kedua adalah warajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang Allah berikan harta, namun harta itu dia sibuk habiskan di jalan Allah. Bersedekah aja terus kerjanya. Siang dan malam hari. Nah, orang seperti ini boleh kita iri. Tapi ingat istilahnya apa tadi? Ghibtah, ya. Jangan lupa istilah itu ya. Ghibtah. Jadi itu bedanya. Ghibtah ini iri yang dibolehkan. Kalau yang tidak dibolehkan namanya hasad. Kemudian yang ketiga, orang yang suka baca Quran akan ditolong oleh Al-Quran di hari kiamat. Diselamatkan oleh Al-Quran. Di dunia dia dapat pahala, dia dapat ketenangan jiwa tadi yang sudah kita sebutkan dalam hadis kita ya. Dapat ketenangan, dapat rahmat, ya dilindungi oleh malaikat, Allah bangga-banggakan di sisinya gitu ya. Di sini juga di akhirat nanti Quran itu, surah apapun yang Bapak Ibu baca, apalagi kalau sering khatam ulangi gitu ya, itu makin banyak nanti pertolongan yang datang. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena pasti
dia akan datang hari kiamat menolong para pembacanya. Menolong sini artinya di timbangan amal ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa lolos. Karena kalau amal soleh kita lebih berat dari dosa kita, kita pasti lolos masuk surga. Dan ini sekali penentuan ya. Di saat itu kita lolos, kita akan abadi. Di dunia ini kepemilikannya sementara. Sertifikat rumah, apalah surat kepemilikan kendaraan, itu sementara nama kita. Kalau kita mati pindah ke ahli waris, habis itu dijual selesai, pindah. Berapa banyak orang di antara kita beli satu rumah, bekas rumahnya orang dulu. Meninggal, ahli warisnya yang jual jadi milik kita. Kan begitu. Di dunia semua begitu. Di akhirat baru ada kepemilikan abadi. Ibu dan bapak sekali masuk istana di surga nanti, maka milik ibu dan bapak selamanya. Karena Allah mengatakan khalidina fiha, kekal selamanya. Nah, salah satu kiat agar kita masuk surga itu dengan pertolongan Al-Quran, syafaatnya. Kalau ada yang bertanya begini, lalu gimana Ustaz kalau seandainya amal soleh saya sebenarnya sudah berat, dosa saya lebih sedikit, saya sudah lolos ke surga. Apa manfaat daripada syafaatnya Al-Quran? Manfaatnya kalau Bapak Ibu tidak pakai untuk memberatkan timbangan amal, misal tadi dosa 1000, amal soleh 1000, kan dia harus lebih berat dulu, baru lolos ke surga. Nanti kalau Bapak Ibu baca Quran, Quran akan ditambahkan misal menjadi 1100, maka dia lebih berat, masuk surga lah. Bagaimana kalau seandainya pahala kita sudah 1000, dosa kita 900? Syafaatnya Al-Quran ini apa fungsinya? Untuk menambah derajat di surga. Tadinya Bapak Ibu cuma di derajat misalnya yang ke 800, nanti naik ke derajat yang ke 1000 gitu ya. Jadi dia kalau tidak dipakai ya untuk mengimbangi dosa, maka dia akan dipakai untuk menambah derajat di surga. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang keempat, dia akan mendapatkan pelipat gandaan pahala yang maksimal ya, baca Al-Quran. Sebagaimana kita sudah tahu sama-sama hadis yang masyhur riwayat Tirmidzi, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya di awal bab kita ya. Di keutamaan Al-Quran, kata Nabi SAW, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf Al-Quran, maka dicatatkan baginya satu pahala, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. La aqulu alif lam min harf, saya tidak mengucapkan kata Nabi alif lam mim. Ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, satu huruf, walakin alifun harf. Tapi alifnya dihitung satu huruf, berarti 10 pahala. Walamun harf, dan lam sendiri juga satu huruf, berarti 10 pahala. Wa mimun harf, dan mim juga satu huruf, berarti alif lam mim dapat 30 pahala. Ini pahalanya besar banget. Bagaimana kalau kita baca banyak sekali ya. Kemudian yang kelima, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, betul-betul ibu dan bapak kuasain ya. Ini tidak bicara hafalan, bicara kemahiran dalam membaca. Kalau hafal ada lagi keutamaan ekstra. Pokoknya lancar aja baca dan benar tajwidnya. Makanya saya sarankan kalau belum bisa, cari seorang ustadzah ibu-ibu, panggil di rumah, ikut atau buat majelis seperti ini tapi khusus Al-Quran misalnya. Bapak-bapak juga begitu ya. Karena kalau mahir dalam baca Al-Quran itu derajatnya sama dengan para malaikat. Dia diberikan derajat sama dengan malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, arma al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Siapapun yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka ia akan sederajat atau bersama dengan para malaikat yang mulia dan selalu berbakti. Ya. Padahal mungkin kita tidak seperti para malaikat, karena malaikat itu diciptakan tanpa hawa nafsu. Mereka juga tidak kenal namanya tidur, makan. Begitu diciptakan ada malaikat sujud sampai yang Allah inginkan. Sampai Allah binasakan, wafatkan. Pokoknya dia kerjanya begitu aja. Malaikat itu diciptakan untuk mengabdi. Ya, mereka tidak punya pelanggaran. Makanya diistilahkan safaratil kiramil bararah. Kiram, mulia, bararah yang bakti. Jadi orang yang mahir dengan baca Al-Quran, walaupun dia makan, tidur, masih buang air besar, buang kecil, malaikat tidak ada alamnya itu. Tapi dengan Al-Quran kita bisa mencapai derajat para malaikat. Yang penting mahir baca. Dan itu tidak sulit untuk membacanya. Ya. Makanya Allah ulang-ulangi dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dibaca, dihafal. Apakah ada yang mau melakukannya? Ya.
itu diulang-ulangi ya. Sehingga saya dalam surah Shad itu ya, Allah ulang-ulangi berulang-ulang ayat itu. Kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari dan dibaca, dihafal. Apakah ada yang mau melakukannya? Kemudian dikatakan walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan siapa saja yang baca, tetap baca Quran walaupun dia sulit, masih awal belajar. Ya, tata itu terbata-bata ya. Tapi tetap baca Quran, maka dia akan diberikan 2 kali lipat pahala. Bisa bermakna adalah kalau tadi hadis yang sebelumnya satu hurufnya dikasih 10, berarti ini dikasih 20 pahala. Karena keinginan besar tetap ingin membaca Al-Quran ya. Oleh karena itu dihidupkan di rumah itu ya, masalah Al-Quran ini penting sekali. Dan siapapun itu kalau tadi membacanya, dan siapapun yang menghafalnya itu lebih tinggi lagi derajatnya. Karena hadis Nabi SAW di pendapat yang paling kuat, sesungguhnya nanti para ahli Al-Quran di hari kiamat, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, nanti pada hari kiamat orang-orang yang menghafal Al-Quran ini akan diperintahkan oleh Allah untuk mengulangi lagi hafalan mereka ayat demi ayat. Sebagaimana mereka sering ulangi di dunia. Karena orang kalau sudah hafal Quran dan dia sudah nikmati Al-Quran itu, maka nanti dia tidak kenal waktu dah. Lagi di lift, lagi jalan, lagi belanja, itu lisannya Al-Quran terus ya. Karena dia sudah berbaur dengan Al-Quran itu, dia sudah mencintainya. Nanti disuruh baca dan dikatakan padanya, bacalah dan setiap satu ayat 1 derajat di surga. Al-Quran ada 6.000 sekian ayat, itu kata sebagian ulama, jumlah tangga derajat di surga itu sejumlah ayat Al-Quran. Jadi kalau dia hafal 30 juz, itu berarti dia akan sampai ke derajat tertingginya nanti. Karena di akhir ayat yang dia baca, Allah akan mengatakan, stop, berhentilah, inilah derajat kamu yang kau akan huni. Jadi nanti derajatnya di surga itu akan dinaikkan sesuai dengan kadar hafalannya. Itu luar biasa. Makanya para salafus saleh itu peduli sekali dengan masalah Al-Quran ini, baik membaca ataupun menghafalnya. Dan mereka tidak mengenal waktu dan tempat. Ya, misalnya lagi di kancah peperangan, gitu kan, tetap mereka baca. Bahkan disebutkan dalam peperangan-peperangan antara muslimin dengan non-muslim itu, sampai orang-orang non-muslim itu gemetar mendengar bacaan Al-Quran mereka seperti suara lebah. Karena semua ini baca, yang ini baca, itu baca. Bahkan malam-malam pun pasukan musuh lagi istirahat, kaum muslimin sibuk dengan sholat malamnya dengan Al-Qurannya. Kemudian juga ya, para sahabat disebutkan dalam perkataan Al-Auza'i rahimahullah, seorang yang masyhur dari kalangan ulama muslim, mengatakan ada 5 perkara yang selalu dipegang oleh para sahabat Nabi. Ada 5 perkara yang selalu dipegang, maksudnya dijaga terus, nggak pernah mereka tinggalkan, itu para sahabat Nabi. Dan juga para tabi'in, generasi yang datang setelah sahabat. Ada 5 perkara yang selalu dijaga oleh para sahabat Nabi dan generasi tabi'in. Yang pertama, mengikuti langkah mereka dalam kebaikan. Ya. Maaf. Yang pertama itu selalu bersama jamaah kaum muslimin. Ya, selalu bersama jamaah. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah. Apa saja yang ada sunnah Nabi, mereka langsung berlumba-lumba mengerjakan. Yang ketiga, memakmurkan masjid. Yang keempat, membaca Al-Quran. Dan yang kelima, jihad di jalan Allah. 5 ini. Yang pertama, bersama jamaah kaum muslimin. Selalu bersama dengan pasukan muslimin, membela muslimin, sholat berjamaah dengan mereka dan seterusnya. Mengikuti sunnah. Apa saja mereka mau kerjakan, tanya ada sunnahnya enggak? Kalau ada sunnah, mereka langsung kerjakan sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, memakmurkan masjid. Selalu masjid hidup di sekitar rumah mereka dengan sholat berjamaah dan aktivitas yang lainnya. Yang keempat, selalu membaca Quran. Ini saksi bahasan kita. Selalu baca Quran. Dan yang kelima, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Utsman bin Affan memberikan kita sebuah resep sederhana. Ini sekaligus kita jadikan bahan introspeksi ya. Beliau mengatakan jadi Utsman ini, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Beliau sampai diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa baca 30 juz di rakaat terakhir witir. Ya, yang kita biasa baca qul huwallahu ahad itu, nah Utsman baca 30 juz. Ya.
Kalau ada yang mengatakan bagaimana itu keberkahan, namanya keberkahan, ya. Begini keberkahan. Kalau Bapak Ibu biasa mengerjakan satu ibadah dan sudah dirutinkan ya dengan tulus ikhlas ingin mendapat keutamaannya, maka Allah akan berkahi. Contoh, kita masuk dulu di bab sedekah. Kalau kita baru pertama kali mau sedekah, biasanya kita masih perhitungan, ya. Keluarin berapa ya? Ada 5.000, 10.000, 5.000 aja, ya. 50.000 atau 100.000 mungkin 50.000 aja. Bahkan kadang-kadang masih negosiasi sama syaitan. Syaitan bisikin, itu orang masih mampu. Ya iya deh, gak usah dibantu. Padahal sebenarnya belum tentu orang itu mampu, kan gitu. Kita tidak bisa lihat secara fisik. Karena bisa saja memang dia tidak mampu, dia sudah melamar kerja sana sini tapi tidak dapat. Karena tugas kita di saat orang minta adalah eksekusi, memberikan, bukan negosiasi sama syaitan, kan gitu. Contohnya. Tapi kalau kita sudah kejar keutamaan sedekah, kita tahu kalau kita sedekah Allah akan ganti. Dan hanya melalui mereka lah orang-orang miskin yang kita beri atau sumbangan yang kita berikan pada yayasan itu, dengan cara itu baru bisa sampai ke timbangan amal hari kiamat. Sehingga para salafus saleh ya, banyak sekali di antara mereka seperti Fudail bin Iyad mengatakan, lihatlah orang-orang pada saat membawa sedekahnya. Lihatlah orang-orang ini, mereka membawa amal-amal kami ke timbangan amal kami tanpa upah sedikit pun. Maksudnya apa? Secara kasat mata, orang yang kita kasih 100.000, 1 juta, kasih makanan, kasih pakaian kan diambil secara fisik ya. Tetapi bukan itu yang kita lihat. Tidak usah lihat lagi fisiknya. Dia bisa makan makanan itu habis, uang itu bisa dipakai habis, tapi nilainya itu dengan melalui kita kasih ke dia dibawa ke timbangan amal. Sebenarnya tanpa upah, karena utuh. Kita kasih 1 juta, 1 juta dibawa ke timbangan amal. Bahkan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini pemahamannya. Kalau orang bersedekah karena kejar keutamaan itu, maka dia tidak lagi menunggu siapa yang minta, tapi dia akan mengejar siapa yang mau menerima sedekah saya nih. Nah kalau kita sudah rutinkan itu nanti, kita sudah rutinkan Allah kasih keberkahan. Nanti Allah buka banyak sekali ide dalam bab sedekah. Tiba-tiba kita terfikir untuk sedekah Quran, kita tiba-tiba mau bangun pesantren, tiba-tiba wakafin tanah, tiba-tiba ini macam-macam. Yang sebelumnya tidak pernah terfikir, itu karena keberkahan. Karena kita sudah mulai kerjakan ibadah itu. Nah seperti itulah. Kita kalau belum pernah sholat malam misalnya. Nanti malam mulai ibu dan bapak komitmen saya mau sholat tahajud deh. Kejar keutamaannya, baca sedikit keutamaannya. Oh ini ternyata. Lalu mulai dikerjakan. Mungkin di malam pertama masih berat. Untuk mengerjakan 11 rakaat gitu kan. Oke. Anggap 2 rakaat dulu, 4 rakaat dulu. Mungkin 2 rakaat atau sama witir 1 jadi 3 rakaat. Yang ringan. Mungkin masih surah-surah pendek. Tapi coba Bapak Ibu niatkan mengejar keutamaan sholat malam. Sebagaimana Aisyah berkata radhiyallahu anha, jangan pernah kalian tinggalkan sholat malam karena itu ibadah yang Nabi nggak pernah tinggalkan. Walaupun beliau dalam kondisi letih, beliau tetap sholat dalam keadaan duduk. Ya, karena sholat sunnah boleh duduk ya, walaupun tidak ada uzur. Cuma pahalanya setengah pahala orang yang berdiri kan gitu. Maka misalnya dia mau sholat malam. Mungkin kalau ibu dan bapak komitmen kerjakan 3 hari, 1 minggu, nanti Allah kasih keberkahan. Kita jadi lebih mudah kerjain 4 rakaat, nanti lebih mudah 8 rakaat. Sampai nanti witir pun kita semangat untuk mengerjakannya. Sampai pada tingkat nanti kalau keberkahannya sudah luar biasa, ya seperti Utsman bin Affan, beliau bisa sampai baca ayat-ayat Al-Quran sudah tidak ada lagi beban bagi dia. Dia sudah tidak ada lagi nih berapa juz dia baca dan dia nikmati ayat-ayat tersebut sehingga Allah kasih keberkahan. Nah, seperti itulah. Apa kata Utsman? Jikalau hatimu bersih, tulus ingin mencari keutamaan apa yang Allah janjikan. Jikalau hatimu bersih, maka niscaya kamu tidak akan pernah kenyang dengan kalamullah. Kau tidak akan pernah merasa jenuh dengan membaca-baca Al-Quran, mengulang-ulangi hafalan atau menambah hafalan. Tidak akan pernah jenuh. Jikalau hatimu bersih, tulus karena Allah, niscaya hatimu tidak akan pernah kenyang dari kalamullah. Ya. Dan juga bagaimana Nabi SAW menitik beratkan dan menyuruh para sahabat untuk selalu membaca dan mengkhatamnya. Ada di antara sahabat yang mengkhatam 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, ada yang seminggu 10 hari sekali, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan sekali. Tapi mereka sering kali mengkhatamnya. Walaupun yang sudah hafal ya. Jadi para penghafal Al-Quran itu pun mereka masih mengulangi hafalan dan sekaligus membaca fisik.
Ya, makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat beliau wafat, sebenarnya beliau sudah hafal 30 juz Al-Quran. Sahabat-sahabat ini memang menghafal 30 juz, tapi ditemukan mushaf Quran beliau itu dibuat dari kulit hewan. Masa itu belum ada kertas. Itu ditemukan lembaran-lembarannya itu sampai mau sobek karena seringnya dibolak-balik. Padahal beliau sudah hafal Quran. Jadi beliau membagi antara mengulangi hafalan dalam sholat misalnya dan membaca fisik Al-Quran. Tetap diulangi. Dua-dua punya keutamaan karena mereka mau mengejar keutamaan-keutamaan tersebut. Ya tadi yang saya bilang Allah ulang-ulangi Al-Quran, bahwasanya Allah mudahkan itu dalam surah Al-Qamar ya. Tadi saya keliru mengatakan surah Shaf ya. Surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 17 ya. Dan itu diulang-ulangi beberapa kali di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, untuk dipelajari dan dihafal, maka apakah ada manusia atau orang yang mau mengambilnya? Surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 17 ya. Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in juga memberikan nasihat yang baik dalam masalah ini. Beliau mengatakan, carilah kenikmatan dalam 3 perkara. Kalau mau rasakan kenikmatan yang sebenarnya di sini nih, yang 3 ini, menurut Hasan Basri. Yang pertama adalah di sholat. Yang kedua, Al-Quran. Dan yang ketiga, doa. Itu kenikmatan. Karena kenikmatannya ini akan abadi. Kenikmatannya akan abadi. Sekali Bapak Ibu sholat karena niat mengejar keutamaannya dan menikmati semua gerakannya dan bacaannya, itu akan buat ketagihan. Akan buat ketagihan. Terbukti kalau kita sudah komit menjaga sholat 5 waktu, rasanya nggak enak kan kalau kita ketinggalan. Nah sebenarnya bisa berlaku di semua sholat. Termasuk sholat malam, sholat duha, yang penting mulai dulu. Ingat saya pernah sampaikan sebuah ilustrasi supaya mudah difahami. Syaitan ini Bapak Ibu sekalian tidak mau kita beramal saleh. Jadi selalu ada di sebelah kita. Ibarat kita sedang di garis start, lari, lomba lari. Syaitan di sebelah kita. Selama Bapak Ibu tidak mulai start, tidak mulai melangkahkan kakinya, syaitan di sebelah kita akan selalu menjatuhkan kita. Kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu begini dan segala macam. Selalu begitu. Makanya kita kalau mau pegang Quran, kayaknya nanti aja. Oh gini, itu negosiasi sama syaitan itu. Kapan kita bisa mengalahkan syaitan? Kalau kita mulai dulu. Mulai dulu baca Quran, mulai komitmen. Saya mulai baca 5 ayat per hari. Gak apa-apa, 1 ayat pun yang penting mulai dulu. Sholat malam 2 rakaat mulai dulu. Itu kalau mulai dulu seperti kita sudah mulai lari. Nah kalau kita sudah mulai lari, syaitan itu untuk menggoda kita dia kerepotan. Dia kelabakan juga karena untuk menggoda orang yang sudah lari, juga musuhnya harus lari. Dia nggak mungkin tinggal di garis start, kita sudah lari, nggak mungkin. Dia harus kejar. Dan orang kalau dalam kondisi lari, apalagi kalau sudah kencang banget larinya, sedekahnya udah nggak pakai perhitungan, sholat malam udah nggak pakai jam alarm lagi, pokoknya udah luar biasa dia jaga semuanya. Maka itu seperti orang yang lari kencang, ini setan kelabakan. Orang kalau lagi lari, dia teriak pun, jangan kau kerjakan, nggak didengar. Nggak akan didengar itu godaan setan. Masalahnya kita ini dikalahkan setan karena tidak memulainya. Tidak memulai, kita harus mulai untuk melakukan itu. Ya. Makanya ini nasihat baik sekali. Hasan Basri mengatakan, mau cari kenikmatan, coba di sholat dan mulai dulu. Nikmatin gerakan dan bacaannya. Dan yang kedua, baca Quran. Makanya harus mulai baca Quran, dimulai. Dan harus ada waktu, bukan kapan ada waktu. Ya. Dan doa, selalu berdoa. Doa itu setiap kali Bapak Ibu lihat sebuah nikmat yang ada pada diri seseorang bisa jadi doa kita. Orang itu kaya, orang itu pintar, orang itu punya ahli ibadah. Kita jadi doa buat kita. Ya Allah berikan saya seperti dia. Bisa. Satu kekurangan pada diri orang bisa jadi doa buat kita. Dia kecelakaan, dia nakal, fasik, rusak, ma'ali maksiat. Bisa jadi doa, ya Allah berikan hidayah dia. Ya Allah selamatkan saya dari apa yang kau ujikan pada dia. Bisa jadi doa. Apa saja menjadi makanan lagi ada depan kita. Alhamdulillah ya Allah engkau berikan ini. Mudah-mudahan engkau selalu memenuhi selama aku hidup makanan-makanan yang nikmat seperti. Jadi doa, makanan, minuman, pakaian semua jadi doa.
Cuma masalahnya ibu dan bapak sudah mulai belum ini? Itu mulai dulu, jadi biasakan semuanya harus jadikan sebagai doa. Makanya kata Nabi SAW, laisa syai'un akramu 'alallahi ya, min doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Doa itu luar biasa gitu ya. Kemudian Hasan Basri mengatakan, carilah kenikmatan tadi dalam 3 perkara, salat, Al-Quran dan doa. Jika kamu mendapatkannya, maka pujilah Allah. Kalau kau rasakan itu, bisa kamu dapatkan kenikmatan dalam salat, dalam baca Quran dan juga doa, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak mendapatkannya, maka ketahuilah bahwa pintu kebaikan telah ditutup atasmu. Ini kata beliau. Kalau tidak ada orang yang tidak rasa nikmat sholat, doa, baca Quran juga tidak, ini berarti sudah diangkat kenikmatan dari dirinya. Kenapa dikatakan begitu? Karena ada sebuah hadis ya, kata Nabi SAW, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah akan berikan dunia ini, makanan, pakaian, jabatan, harta, kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintai. Semua dapat. Orang kafir dapat, orang mukmin dapat. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tetapi dia tidak akan memberikan perasaan iman, selalu ingin patuh dan mengerjakan ibadah, mendekatkan diri kepadanya, kecuali orang yang dia cintai saja. Makanya Hasan Basri bilang tadi, kalau nggak ada padamu perasaan itu, tidak mau sholat dan tidak menikmatinya, dan baca Quran juga dengan doa, berarti kamu sudah ditutup pintu kebaikan dari sisimu. Karena ini hanya orang-orang tertentu yang Allah kasih ya. Sekali lagi, kalau makan, kerjaan, harta, itu semua orang bisa dapat. Yang ini tidak, ini istimewa gitu ya. Ini secara khusus gitu. Jadi ini poin penting juga untuk kita garis bawahi ya. Abul Aliyah ini luar biasa, seorang ulama besar, dulunya mantan budak ya. Orang Persia masuk Islam ya, kemudian dia menjadi ulamanya kaum muslimin. Beliau pernah mengatakan tentang dirinya, kami adalah budak yang dimiliki orang. Di antara kami ada yang membayar doribah, membayar denda. Ada pula yang melayani keluarganya. Kami mengkhatam Al-Quran setiap malam, tetapi tidak menghalangi kami mengkhatam Al-Quran setiap malam. Maka hal itu sempat merasa berat buat kami, lalu kami mengkhatamnya setiap 2 malam. Ternyata juga masih terasa berat, lalu kami mengkhatamnya setiap 3 malam. Lalu kami merasa berat sehingga kami saling mengeluh satu sama yang lain. Ini para mu'allaf ini ya. Jadi waktu pasukan Islam masuk ke negeri Persia, itu banyak orang Persia menjadi budak, jadi tawanan perang. Di antaranya Abul Aliyah. Tapi setelah dia pelajari Islam, dia masuk Islam di tangan majikannya, dia lihat Islam ini luar biasa. Dan dia lihat kekuatan umat Islam di Al-Quran. Jadi dia pelajari Al-Quran sambil dia bekerja buat majikannya ya. Karena dalam Islam itu dibolehkan mereka kerja buat majikannya. Tetap khatam Al-Quran. Dia bilang, kami pernah coba, saya dengan beberapa budak-budak ya, yang masuk Islam ini khatam Al-Quran setiap malam. Tapi kami kerepotan. Karena memang kami harus membagi dengan jadwal kerja kami. 2 malam juga begitu, 3 malam juga begitu. Lalu beliau mengatakan, lalu kami berkeluh satu sama yang lainnya. Dan kami sempat menanyakan itu. Bagaimana caranya? Maka ada yang menyarankan kepada kami untuk mengkhatam Al-Quran setiap sepekan sekali, setiap Jumat. Maka kami bisa sholat dan tidur dan kami tidak merasa berat. Dan beliau menyarankan, mengatakan pelajarilah Al-Quran karena itu adalah inti dari segalanya. Ya, mulai dari situ. Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, sepantasnya seseorang menjaga rutinitas dan memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Nawawi penulis buku kita ini, Riyadhus Shalihin ya. Beliau mengatakan di statement di buku di beliau yang lain, sepantasnya seseorang menjaga rutinitas dan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena para salafus saleh dulu mempunyai kebiasaan yang bervariasi dalam mengkhatam Al-Quran. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari sebagian salaf bahwa di antara mereka ada yang mengkhatam Al-Quran setiap 2 bulan, ada yang setiap sebulan, ada yang setiap 10 hari, dan dari mereka juga ada yang mengkhatamnya setiap 8 hari, dan kebanyakan mereka ada yang mengkhatam Al-Quran setiap 7 malam atau sepekan sekali. Dan dari sebagian mereka ada yang mengkhatamnya setiap 3 hari. Dan yang terbaik bahwa itu berbeda menurut tugas dan kewajiban seseorang.
Apabila dengan pelan ia bisa memahami makna dan tafsirnya secara baik, maka hendaklah yang membaca menurut kadar yang ia bisa mendapat kesempurnaan pemahaman yang dia baca. Demikian pula orang yang sibuk menyebarkan ilmu atau mengajar, berdakwah dan yang sejenisnya, maka hendaklah membatasi diri agar tidak mengurangi tugas utamanya. Dan jika bukan seperti golongan di atas dan tidak punya tugas yang lain, maka hendaklah yang memperbanyak membaca sebatas kemampuannya dan tidak menyebabkan rasa bosan. Sini yang dimaksud adalah berarti tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Karena para budak-budak pun tadi membaca Al-Quran. Ya, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Ya. Sebagai penutup mungkin bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis beliau, Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib. Artinya sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran di dalam rongganya, maka ia seperti rumah yang rusak. Ya. Jadi kalau betul-betul dalam dirinya yang tidak ada Al-Quran, tadi saya bilang mungkin bacaannya sudah salah, hafalannya juga sangat sedikit ya. Dan ini masih umum ya, masih umum ya. Di negara kita ini masih sedikit sekali orang yang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Tidak jarang kami masuk ke beberapa masjid atau musholla, imamnya pun masih salah bacaannya. Itu kita sayangkan sekali, padahal sebenarnya harusnya dikuasai, dibaca dengan benar. Ya, Allahu a'lam. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Walaupun sebenarnya dalam membaca Al-Quran ini, itu masuk juga dalam umumnya halaqah zikir ya. Halaqah zikir itu masih berkumpul untuk berzikir kepada Allah, masuk dalam membaca Al-Quran, masuk dalamnya membaca zikir juga, subhanallah, alhamdulillah, tapi bukan rame-rame ya, masing-masing membacanya. Juga majlis ilmu seperti ini, sebagaimana Atha mengatakan rahimahullah, majlis zikir adalah orang yang duduk mempelajari halal haram, mempelajari bab jual beli, nikah dan cerai, nah, seperti itulah. Allahu a'lam. Tujuan majlis ilmu, belajar untuk faham dan diamalkan. Percuma kita sibuk mendengar, luangin waktu atau menulis tapi kita tidak aplikasikan dalam kehidupan, itu keberkahannya akan kurang. Walaupun dapat pahala halaqah ilmunya. Dan tadi saya bilang dalam aplikasi harus dipaksakan. Mulai hari ini jadwalkan saya harus baca Quran, harus bertambah hafalan saya. Harus kalau punya ilmunya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah akan kita lihat keberkahan dalam hidup kita. Udah benar dari Allah, udah salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.